Halo semua, di video ini saya mau update aja untuk di video ini saya mau membahas tentang budget ya, budget yang sudah kakak keluarkan. Jadi kan memang saya di video ini, di series ini saya pengen bahas, saya mau membangun sebuah bisnis, ya bisnis sampingan lah ya. Tapi nggak terlalu ngotot juga, pada intinya pengen belajar aja gimana sih sistem yang baik untuk membangun sebuah bisnis ya. Jadi akan ada banyak sekali trial error di channel ini, di segmen Founders Journal. Selama 2 bulan ini, jadi saya mulai punya ide itu bulan September akhir, dan sekarang sudah November akhir, jadi sekitar 2 bulan ini. Dan bisa dibilang kalau catatan saya, biaya yang sudah saya keluarkan itu 32 juta. Itu termasuk waktu saya. Jadi saya akan breakdown selama 2 bulan ini biayanya apa aja. Yang pertama adalah biaya domain. Jadi saya waktu itu beli domain asal-asalan karena untuk demo di WordPress Meetup ya, saya beli domain.info yang harganya mungkin 20.000 kali ya. Saya beli domain, terus kayaknya oke nih dibikin sebuah bisnis. Terus akhirnya saya coba, saya beli domain baru lagi karena domainnya agak jelek. Setelah beli domain baru lagi, saya pikir lagi kayaknya jelek domainnya, terus saya beli domain lainnya lagi, terus akhirnya saya beli domainnya yang baru lagi. Sampai akhirnya saya ketemu domain .com dan .id yang menurut saya cukup oke. Sebelumnya saya beli ada .info, ada .website, ada beberapa domain lainnya juga. Jadi total saya itu mengeluarkan dana sekitar hampir 600.000 ya untuk beli domain. Ya agak sedikit dilema walaupun agak terlalu mahal ya. Mestinya kalau saya langsung menentukan atau nunggu waktu yang tepat untuk beli domain sampai saya benar-benar yakin itu mungkin biayanya nggak nyampe separuhnya ya. Tapi ya nggak apa-apa juga lah. Selain itu yang saya keluarkan juga adalah untuk premium theme dan plugin. Jadi saya sudah punya premium plugin itu yang untuk lifetime itu ACF Pro. Sedangkan untuk premium theme saya sudah punya sebenarnya untuk lifetime yaitu GeneratePress. Tetapi yang jadi masalah dengan GeneratePress itu kayaknya kalau dengan WordPress yang terbaru itu nggak terlalu bagus ya. Jadi ada banyak sekali settingan blok yang beda antara front end dan back end. Jadi kayaknya memang sejak mereka mengeluarkan produk untuk lifetime itu mereka tidak terlalu semangat untuk update lagi. Mungkin mereka sudah dapat banyak sekali uang dan kayaknya sih developmentnya agak tersendat ya, atau mungkin memang sengaja di abandon kali ya. Sayang sekali sih. Dan setelah mereview banyak premium theme dari Kadence, Blocksy dan lain sebagainya, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan Astra WP dan juga Spectra pluginnya. Saya beli untuk paket esensial ya. Tadinya saya beli paket yang standarnya aja, cuma theme-nya aja. Tapi setelah saya coba kok kayaknya kurang oke, saya coba pakai Spectra, kayaknya lebih baik ya. Akhirnya saya upgrade untuk menggunakan yang paket esensial. Saya beli yang untuk 1000 website dan bayarnya tahunan. Bayarnya tahunan karena mereka ada paket untuk lifetime juga. Tapi kalau dihitung itu harganya itu kurang lebih sama dengan 4 tahun beli license. Dan menurut saya itu investasi yang terlalu mahal ya, apalagi untuk di depan. Dan kita nggak tahu juga ya 4 tahun lagi itu apakah perusahaan ini masih ada atau enggak, atau produknya masih bagus atau enggak. Saya lihat pengalaman saya menggunakan GeneratePress dulu itu bagus sekali menurut saya, sangat kompatibel dengan Gutenberg pada saat saya beli itu ya. Tapi setelah beberapa tahun itu mereka keteteran ya untuk update dengan WordPress terbaru. Jadi dari pengalaman itu saya kayaknya nggak akan beli untuk lifetime ya, di Astra maupun Spectra. Belum tahu juga karena sebenarnya nggak terlalu mahal juga ya kalau dipikir-pikir ya untuk sebuah bisnis untuk beli untuk lifetime license. Tapi kayaknya cukup untuk tahunan dulu sementara. Dan itu biaya yang saya keluarkan itu sekitar 2,3 juta. Agak sedikit lebih mahal sedikit daripada kalau misalnya saya beli langsung yang esensial, paket mereka yang saya pakai sekarang ini. Karena sebelumnya saya beli paket yang basic terus saya upgrade ke esensial. Jadi ada tambahan biaya di situ karena saya nggak langsung beli yang esensial.
selain itu saya juga mulai nge-hire freelancer. Ada 3 freelancer yang saya hire. Yang pertama yang bisa ngoding, yang kedua yang tadi saya pikir bisa desain, dan yang ketiga yang ya bisa mengoperasikan WordPress, ya bisa dibilang. 3 orang ini ada yang strong, ada yang berhasil dengan baik dan lain sebagainya. Tapi secara umum sih mereka semua anak Semarang dan anak komunitas juga, dan secara umum saya cukup puas ya dengan hasilnya. Walaupun memang ternyata susah ya, karena ini pertama kali saya nge-hire orang, apalagi freelancer. Karena selama ini kan saya sebagai sudut pandangnya saya sebagai orang yang di-hire ya. Saya nggak pernah nge-hire siapapun untuk bikin apapun. Saya selalu ngerjain semuanya sendiri, desain, coding, semuanya saya kerjakan sendiri semua. Baru kali ini saya nge-hire orang. Jadi lebih mirip kayak kerjaan saya sehari-hari sekarang sebagai tech lead. Jadi mirip kayak gitu, tapi budgetnya dari kantong saya. Jadi saya harus lebih berhati-hati rasanya untuk memberikan instruksi ya. Tapi karena pengalaman saya sebagai tech lead sekarang ini ya di TenUp, jadi nggak terlalu susah sih untuk nge-hire orang untuk memberikan step by step atau instruction yang tepat gitu. Jadi semuanya berjalan dengan menurut saya agak smooth ya, dan jelas. Dan saya juga bisa mengestimasi dengan cukup baik ya. Oh, ini butuh waktu sekian jam, ini butuh waktu sekian jam. Saya bisa mengestimasi dengan oke, karena setiap hari kerjaan saya itu. Dan untuk freelancer ini saya ngeluarin biaya nggak terlalu banyak sih ya, sekitar 4,5 juta untuk freelancer selama 2 bulan ini ya. Nggak semuanya belum selesai sampai sekarang, ada lebih dari separuh yang sebenarnya belum jadi ya, karena masih in progress. Selain itu nggak ada biaya lainnya sebenarnya, tapi saya juga harus menghitung biaya yang saya keluarkan atau waktu yang saya keluarkan untuk membangun ini semua ya, dari tahap planning, tahap segala macam. Atau saya mulai mikir ke diri saya sendiri, kalau misalnya saya di-hire oleh orang atau sebuah perusahaan untuk ngebangun website seperti ini, saya akan ngecas perusahaan itu berapa. Kalau saya bilang untuk minimalnya itu adalah 20 juta ya, kayaknya itu hal yang ya itu harga diskon lah ya, dan itu yang saya masukkan ke budget saya. Jadi di bulan Oktober lah, bulan Oktober saya bisa dibilang saya ngecas diri saya sendiri itu 20 juta, dan untuk setiap bulannya saya rencana akan ngecas, dan bukan rencana ya, di perhitungan saya itu saya ngecas untuk sekitar 5 juta per bulan. Perhitungannya tuh sekitar mungkin saya akan mengerjakan side hustle ini selama paling nggak saya akan menghabiskan waktu mungkin setiap minggu itu 3 jam lah ya paling tidak. Jadi setiap weekend saya mungkin akan nggarap untuk update fiturnya, menambahkan fitur, karena sampai sekarang juga belum selesai. Ada banyak sekali planning yang ingin saya bikin tapi belum selesai juga. Mungkin 3 jam dikali 4 minggu ya, 3 jam per minggu, jadi 1 bulan ada 12 jam yang saya akan habiskan untuk bisnis ini atau website ini ya. Dan setiap jamnya saya ngecas diri saya sendiri itu mungkin sekitar 400.000 rupiah ya, jadi sekitar 4,8 juta. Jadi ya saya bulatkan aja sekitar 5 juta. Jadi itu yang komitmen saya, untuk paling tidak setiap bulan saya punya sesuatu yang untuk dikerjakan untuk memperbaiki bisnis secara core-nya, itu sekitar 5 juta per bulan. Kita lihat nanti sampai akhir tahun itu bagaimana hasilnya, dan saya masih ini di masa ini masih mode untuk membuat proof of concept yang baik. Saat ini kita sudah punya, walaupun ini semuanya masih gratis ya, kita sudah punya 6 buah website yang kita bikin, dan jadinya kita punya 6 klien, dan hasilnya kayaknya cukup oke, walaupun masih belum final ya. Jadi masih mencari-cari metode yang terbaik untuk bisa membuat
jasa yang saya berikan atau produk yang saya bikin ini benar-benar bisa dipakai oleh klien dengan mudah. Oke, itu aja. Nanti di minggu yang ke depan saya akan update untuk apanya ya? Mungkin untuk planningnya, sistem yang saya pakai ya untuk membuat ini ya, mungkin trial and error-nya seperti apa selama 2 bulan terakhir ini ya, mungkin 3 bulan ya kalau 3 bulan minggu depan. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.